wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Turjana dengan NIM 23080099653. Perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang rangkaian dan sistem digital. Rangkaian digital atau sering pula disebut dengan rangkaian logika adalah kesatuan dari elemen-elemen logika yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital, yang dimana baik input maupun output rangkaian digital merupakan sinyal digital, dan outputnya memberikan fungsi pemrosesan sinyal digital. Rangkaian digital terdiri dari komponen-komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif dan dilengkapi dengan komponen gerbang logika. Berdasarkan sifat sinyal, terdapat dua jenis rangkaian elektronika, yaitu rangkaian analog sinyal bersifat kontinu dan rangkaian digital sinyal bersifat diskrit. Bentuk gelombang sinyal analog terdapat di sebelah kiri saya, yang dimana kata analog dapat kita asumsikan dengan berlanjut atau kontinu. Dan untuk bentuk gelombang sinyal digital terdapat di sebelah kanan saya, yang dimana bentuk gelombang sinyal digital berupa step by step atau diskrit. Dan sering kita mengenalnya dengan sebutan gelombang kotak. Perbedaan rangkaian dan sistem digital. Rangkaian digital merupakan bagian dari sistem digital. Bagian-bagiannya terdiri atas beberapa elemen atau gerbang logika. Outputnya membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Input dan outputnya berupa sinyal digital. Dan untuk sistem digital, bagian-bagiannya terdiri atas beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan komponen elektronika lainnya. Outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga. Input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi. Sistem digital adalah jenis sistem yang menggunakan angka atau digit untuk mempresentasikan data atau informasi. Sistem ini memproses, mengirim, dan menyimpan data dalam bentuk angka atau digit yang dapat dihitung dan dimanipulasi secara elektronik. Dan adapun kelebihan dari sistem digital adalah sistem digital lebih mudah dikembangkan dan didesain. Data dan informasi lebih mudah disimpan, mempunyai tingkat ketelitian lebih baik dari sistem analog, dapat diprogramkan dengan mudah, noise atau gangguan lebih kecil. Rangkaian digital dapat difabrikasi dalam bentuk IC chip. Dan untuk kekurangan sistem digital tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena hampir semua kuantit dalam bentuk analog. Memerlukan satu dan kedua-duanya untuk memproses isyarat dalam bentuk analog dan digital. Hal ini akan merumitkan reka bentuk dari sistem. Penggunaan sistem digital. Rangkaian digital biasanya terdiri dari berbagai gerbang yang mempunyai fungsi logika yang berbeda. Tiap gerbang yang mempunyai satu atau lebih masukan dan keluaran. Yang paling penting dari gerbang-gerbang tersebut, apa yang dinamakan dengan gerbang dasar atau basic gate, terdiri dari berbagai fungsi logika dan atau tidak atau disebut dengan AND or NOT gate, dengan menghubungkan gerbang-gerbang pada berbagai cara. Bisa membangun rangkaian berfungsi aritmatik atau fungsi lainnya sesuai dengan kemampuan inteligensi personalnya. Berikut contoh sistem digital berupa nilai digit, jam tangan analog dan digital. Pada peralatan analog, misalnya sebuah jam, kita akan menemukan perubahan dari waktu ke waktu secara kontinu. Sedangkan pada peralatan digital, perubahan dari waktu ke waktu tidak terjadi secara kontinu, tetapi terjadi secara diskrit. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prasetya, kelas TI 2B dengan nomor NIM 230809652. Di sini saya mau mempresentasikan sistem bilangan dan konversi bilangan sebagai tugas UAS Teknik Digital. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili dan memanipulasi nilai numerik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan sistem bilangan desimal, tetapi ada juga sistem bilangan lain yang memiliki kegunaan khusus. Memahami konsep dasar sistem bilangan akan membantu kita dalam berbagai aplikasi komputasi dan matematika. Dan selanjutnya, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 simbol, yaitu 0 hingga 9. Sistem ini adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Setiap digit dalam bilangan desimal memiliki nilai tempat mulai dari tempat satuan, puluhan, dan seterusnya. Berdasarkan posisi dari kanan ke kiri, bilangan desimal adalah sistem yang mudah dipahami dan digunakan karena cocok untuk cara berhitung manual yang kita pelajari sejak kecil. Berbeda dengan sistem bilangan yang seperti biner atau heksadesimal yang membutuhkan konversi. Bilangan desimal dapat langsung dioperasikan tanpa tambahan proses. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua simbol. Jadi di bilangan biner ini ada yang menggunakan dua simbol saja, yaitu 0 dan 1. Setiap angka dalam bilangan biner mempresentasikan suatu nilai dengan basis 2, di mana posisi paling kanan adalah 2 pangkat 0, posisi kedua dari kanan adalah 2 pangkat 1, dan seterusnya. Bilangan biner sangat penting dalam dunia komputasi digital karena komputer hanya dapat memproses informasi dalam bentuk pulsa-pulsa listrik yang dapat dipresentasikan dengan 0 dan 1. Ini ada fitur-fitur bilangan biner. Yang pertama ada sederhana, hanya menggunakan dua simbol 0 dan 1. Yang kedua, mudah diproses, cocok untuk perangkat digital yang dapat memproses sinyal listrik sederhana. Yang ketiga, tidak rentan gangguan, lebih tahan terhadap gangguan listrik dibandingkan sistem bilangan lain. Contoh bilangan biner, contohnya ini ada. Yang pertama ada 1 0 1 0 1 0 1 0, ya sama dengan 170 desimal. Yang kedua ini ada lagi 1 1 0 0 0 0 1 1, yaitu 195 desimal. Ada lagi yang ketiga 1 0 0 0 0 0 sama dengan 32 desimal. Dan untuk selanjutnya di sini ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan dasar 8 dan terdiri dari angka 0 hingga 7. Sistem bilangan ini sering digunakan dalam komputer dan sistem elektronik lainnya karena lebih efisien dalam mewakili data biner. Dalam oktal dapat konversi antar sistem bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan mudah. Setiap digit dalam bilangan oktal mewakili 3 bit pada sistem bilangan biner. Oleh karena itu, bilangan oktal memiliki rentan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan bilangan heksadesimal, namun lebih besar daripada bilangan biner. Menurut bilangan oktal berguna untuk menyajikan data dalam ukuran yang lebih kelompok. Bilangan heksadesimal, bilangan ini adalah sistem bilangan berbasis 16. Sistem ini menggunakan 16 simbol yang terdiri dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Untuk mempresentasikan nilai-nilai dari 0 hingga 15, bilangan heksadesimal sering digunakan dalam dunia komputer dan elektronika karena kemampuannya untuk mewakili lebih banyak nilai dalam ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem bilangan lainnya. Setiap digit dalam bilangan heksadesimal memiliki 4 bit data biner. Ini membuatnya sangat efisien dalam berbagai aplikasi, terutama dalam hal
representasi, memori, dan pengalamatan. Bilangan heksadesimal juga sering digunakan dalam penawaran digital, di mana setiap warna diwakili oleh kombinasi 6 digit heksadesimal. Untuk memudahkan konversi antara bilangan heksadesimal dan sistem bilang lainnya, banyak komputer dan perangkat elektronik yang menyediakan fasilitas konversi langsung. Hal itu sangat membantu dalam program pengembangan perangkat keras dan berbagai aplikasi lainnya yang membutuhkan manipulasi data biner. Untuk selanjutnya di sini ada masuk di konversi. Yang pertama di sini ada konversi bilangan desimal ke biner. Langkah yang pertama, bagi bilangan desimal dengan 2. Langkah yang kedua, catat sisa pembagian sebagai bit biner. Dan langkah yang ketiga, bagi hasil pembagian dalam langkah 1 dengan 2 dan ulangi hingga hasil pembagian menjadi 0. Untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, kita dapat menggunakan metode pembagian berulang. Dimulai dengan pembagian bilangan desimal dengan 2, kemudian mencatat sisa pembagian sebagai bit biner, kemudian bagi hasil pembagian tersebut dengan 2 lagi, dan ulangi proses ini hingga hasil menjadi 0. Urutan sisa pembagian dari bawah ke atas akan menjadi representasi biner dari bilangan desimal tersebut. Yang kedua ini ada konversi bilangan desimal ke oktal. Yang pertama bagi. Oke, yang pertama ada bagi bilangan desimal dengan 8. Yang kedua catat sisa. Yang kedua ini ada catat sisa ya. Catat sisanya. Catat sisa dari pembagian sebagai digit oktal. Yang ketiga, ulangi lagi. Ulangi proses pembagian sampai hasilnya 0. Untuk mengonversi bilangan desimal ke oktal, kita dapat menggunakan metode pembagian berulang. Pertama, kita bagi bilangan desimalnya dahulu dengan 8. Sisa dari pembagian tersebut akan menjadi digit pertama kanan dalam bilangan oktal. Kemudian kita bagi hasil pembagian sebelumnya dengan 8 lagi, dan sisa dari pembagian ini dapat menjadi digit selanjutnya. Proses ini terus diulang sampai hasilnya pembagiannya sampai 0. Kita bagi bilangan desimal tersebut dengan 8. Sisa dari pembagian tersebut kita menjadi digit paling kanan dalam bilang oktal. Kemudian kita bagi hasil pembagian sebelum dengan 8 lagi, dan sisa dari pembagian ini akan menjadi digit selanjutnya proses ini. Terus diulang sampai hasilnya menjadi 0. Urutan sisa pembagian yang kita catat akan menjadi bilangan oktal yang setara dengan bilangan desimal awal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Yang pertama, pahami konsepnya dulu. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal melibatkan proses pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal yang setara. Hal ini kemungkinan representasi nilai yang sama dalam format bilangan heksadesimal yang lebih ringkas dan efisien. Untuk langkah yang kedua, di sini ada langkah-langkah konversi. Untuk mengonversi bilangan desimal ke heksadesimal, Anda dapat membagi bilangan desimal secara berulang dengan 16. Catat sisa pembagian dan menyusun sisa-sisa tersebut dari bawah ke atas untuk mendapatkan representasi heksadesimal. Yang ketiga di sini ada contoh praktisnya. Ini misalkan Anda ingin mengonversi bilangan desimal 235 ke heksadesimal. Langkah-langkahnya adalah 235 bagi 16 sama dengan 14 sisa 7. Dan selanjutnya 14 bagi 16 sama dengan 0 sisa adalah bilangan desimal 235 setara dengan bilangan heksadesimal 0xev. Konversi antar sistem bilangan desimal ke biner. Benar gak nih? Benar. Desimal ke biner. Untuk mengonversi bilangan desimal ke biner, gunakan pembagian berulang dengan 2 dan catat sisa dari setiap pembagian. Susun sisa yang terbalik merupakan representasi biner
dari bilangan desimal tersebut. Yang kedua di sini ada desimal ke oktal. Konversi dari desimal ke oktal dilakukan dengan cara yang mirip dengan konversi ke biner, tetapi menggunakan pembagian berulang dengan 8 sebagai gantinya. Susun sisa pembagian tersebut akan menjadi representasi oktal dari bilangan desimal awal. Desimal ke heksadesimal. Konversi dari desimal ke heksadesimal menggunakan pembagian berulang dengan 16. Susunan sisa-sisa pembagian ini menjadi dengan memperhatikan nilai-nilai heksadesimal dalam kurung 0/9 atau A strip F akan membentuk representasi heksadesimal dari bilangan desimal. Maaf, nilai-nilai desimal ya yang dalam kurung ini ya, 0 sampai 9 atau selanjutnya ada A sampai F. Oke. Untuk rangkuman dan kesimpulannya, yang di sistem bilangan kita telah menjelajahi 4 sistem bilangan utama: desimal, biner, oktal, heksadesimal. Setiap sistem memiliki aturan dan karakteristik uniknya sendiri yang membuatnya berguna dalam situasi dan aplikasi yang berbeda. Memahami konsep dasar dan cara konversi antar sistem bilangan ini adalah kunci untuk menguasai ilmu komputer dan teknologi digital. Yang kedua, rangkuman dan kesimpulannya, konferensi antar sistem. Nah, kita juga telah mempelajari teknik konversi bilangan antar sistem desimal, biner, oktal, heksadesimal. Kemampuan untuk melakukan konversi ini sangat penting dalam pemrograman, perancangan, hardware, dan banyak bidang teknisi lainnya. Penguasaan konsep ini akan membantu kita dengan lebih mudah memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam ilmu komputer dan teknologi digital. Dan selanjutnya, penting pemahaman. Sistem bilangan dan konversi ini antara sistem merupakan fondasi penting dalam ilmu komputer dan teknologi digital. Memahami konsep-konsep ini dengan baik akan membantu kita untuk lebih mudah mempelajari dan menguasai bidang-bidang kelanjutan dalam ilmu komputer seperti pemrograman, jaringan, sistem operasi, dan lainnya. Ya, tadi sedikit presentasi dari saya tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Kalau ada tutur kata saya yang kurang tepat atau yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Muhammad Aufa dari kelas TI 2B dengan NIM 230809647. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang logika kombinasi dalam kemasan IC. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu logika kombinasi. Logika kombinasi adalah sebuah sistem yang menggunakan operasi boolean seperti AND, OR, dan NOT untuk memproses input dan menghasilkan output. Sistem ini memainkan peran penting dalam perancangan rangkaian elektronik digital dan pemrograman komputer. Komponen dasar logika kombinasi. Yang pertama ada input, yaitu sinyal atau kondisi yang dimasukkan ke dalam sirkuit. Input dapat berupa tombol, saklar, atau sinyal elektronik yang digunakan untuk memicu operasi sirkuit logika. Yang kedua ada gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar yang melakukan operasi logis pada satu atau lebih input untuk menghasilkan output. Gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk membangun blok-blok sirkuit yang lebih kompleks. Dan yang ketiga ada tabel kebenaran. Adalah alat untuk menggambarkan semua kemungkinan kombinasi input dan output dari suatu gerbang logika. Tabel ini biasanya digunakan untuk menganalisis atau memahami perilaku sirkuit logika kombinasi. Penjelasan lanjutan dari gerbang logika dasar.
adalah blok bangunan fundamental dalam rangkaian elektronika digital. Gerbang ini melakukan operasi logika sederhana seperti AND, OR, NOT, dan SOR, di mana input sinyal diproses untuk menghasilkan output sesuai dengan tabel kebenaran yang didefinisikan. Beberapa contoh gerbang logika dasar antara lain adalah gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan SOR. Setiap gerbang memiliki fungsi unik dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rangkaian aritmetika, kontrol, dan pengambilan keputusan pada sistem digital. Tabel kebenaran dan penyederhanaan. Tabel kebenaran adalah satu alat penting untuk menganalisis operasi logika dasar. Tabel ini menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input dan output dari suatu fungsi logika. Dari tabel kebenaran, kita dapat menyederhanakan ekspresi logika menjadi bentuk yang lebih efisien menggunakan teknik seperti peta Karnaugh atau Karnaugh Map, yaitu teknik penyederhanaan visual. Teknik penyederhanaan ini sangat penting untuk mengoptimalkan desain rangkaian logika kombinasi dalam kemasan IC yang kompleks. Aplikasi logika kombinasi dalam kemasan IC. Logika kombinasi dalam kemasan integrated circuit atau yang biasa kita kenal IC memiliki banyak aplikasi yang luas dan beragam. Teknologi ini digunakan secara luas dalam berbagai perangkat elektronik, dari perangkat sederhana hingga sistem yang kompleks. Beberapa aplikasi utama logika kombinasi dalam kemasan IC yaitu sistem kontrol digital. Logika kombinasi ini digunakan untuk merancang sistem kontrol digital yang lebih efisien, seperti pengendali penyalaan lampu, pengaturan suhu, dan sistem otomatisasi gedung. Kemampuan logika kombinasi dalam memproses sinyal digital secara cepat dan akurat membuatnya sangat ideal untuk aplikasi kontrol. Implementasi logika kombinasi dalam IC. Yang pertama ada transistor, yaitu komponen dasar yang memungkinkan operasi logika diimplementasikan ke dalam chip. Yang kedua ada gerbang logika itu sendiri, yaitu kombinasi transistor yang membentuk gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Dan yang ketiga ada sirkuit terpadu. Banyak gerbang logika diintegrasikan menjadi sirkuit yang kompleks dalam IC. Keuntungan penggunaan logika kombinasi. Yang pertama, efisiensinya. Logika kombinasi memungkinkan desain sirkuit yang kompak dan hemat daya. Yang kedua ada kecepatannya. Operasi logika kombinasi dapat dilakukan dengan kecepatan. Operasi logika kombinasi dapat dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah keandalannya. Sistem yang dibangun dengan logika kombinasi sangat stabil dan handal. Dan yang keempat ada fleksibilitas. Logika kombinasi dapat dengan mudah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Adapun tantangan dalam mendesain logika kombinasi yang pertama yaitu kompleksitas. Karena semakin banyak komponen, semakin rumit juga desain logika kombinasinya. Dan yang kedua ada optimisasi. Dibutuhkan pemikiran yang sangat cermat untuk mengoptimalkan kinerja sirkuit tersebut. Dan yang ketiga adalah pengujiannya. Verifikasi dan pengujian logika kombinasi ini itu sangat penting karena untuk memastikan fungsionalitas yang benar. Contoh aplikasi logika kombinasi dalam kemasan IC ini itu terdapat pada gedung-gedung perkantoran ataupun pusat perbelanjaan. Nah, logika kombinasi ini sendiri itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi salah satu contohnya yaitu ada di dalam gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yaitu pengendali pintu otomatis. Sirkuit logika kombinasi di dalam IC dapat mengenali sinyal input dari sensor-sensor dan mengendalikan motor penggerak pintu agar membuka dan menutup secara otomatis saat ada orang yang mendekat atau meninggalkan area tertentu. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan pintu.
Contoh aplikasi yang lain, yang pertama ada kalkulator, melakukan operasi aritmetika dasar menggunakan gerbang logika kombinasi. Yang kedua ada lampu lalu lintas, mengatur urutan dan waktu nyala lampu menggunakan logika kombinasi. Yang ketiga ada juga jam digital, menampilkan waktu dengan tampilan 7 segmen yang dikendalikan oleh logika kombinasi. Kesimpulan dan prospek pengembangannya dari logika kombinasi dalam kemasan IC ini, yaitu yang pertama memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi ruang, konsumsi daya rendah, dan kemudahan integrasi. Kedepannya juga semoga pengembangan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan perangkat elektronik yang semakin kompleks dan cerdas. Nah, untuk prospek pengembangannya sendiri itu yang pertama ada teknologi nanometer, yaitu miniaturisasi komponen untuk meningkatkan kecepatan dan kepadatan. Yang kedua ada komputasi kuantum, yaitu memanfaatkan sifat unik partikel subatomik untuk komputasi super cepat. Dan yang terakhir ada arsitektur neuromorfik, yaitu meniru struktur otak untuk memproses informasi secara paralel dan efisien. Sekiranya hanya sampai di situ saja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang materi logika kombinasi dalam kemasan IC ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami berharap informasi yang telah kami bertiga sampaikan ini, untuk yang pertama yaitu ada sistem digital, lalu yang kedua ada konversi bilangan, dan yang ketiga ini ada logika kombinasi, semoga dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kalian mengenai materi-materi yang telah kami bertiga jelaskan ini. Dan sebelumnya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang dalam penjelasan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.